segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan seluruh jemaat Tuhan Philadelphia, Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara, dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming pada saat malam hari ini. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Dengan apa kami mau balas segalanya Tuhan? Semua kebaikan-Mu, semua kasih setia-Mu, tidak pernah terlambat kami rasakan Tuhan pertolongan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini, katakan Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, darimu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapan harapanku, hidupku dalam-Mu. ku dalamku. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas semua kebaikan segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? segenap hati Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
hadapanmu Allah semesta. Amin. Kami naikkan syukur kami bagi nama-Mu, Ya Bapa-Ku, sebab perbuatan-Mu ajaib. gantikan kasih-Mu. Oh, Haleluya. Tiada pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Memuji nama-Mu senantiasa, tiada pernah berakhir kasih setia-Mu. perbuatan-Mu nyata besar setia. Oh, Roh Memuji kebesaran-Mu, ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji Kami Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib nama-Mu ya Roh. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tidak pernah kami berhenti memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan, untuk pemeliharaan-Mu, di mana kami Tuhan sungguh merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Kalau sebentar kami rindu untuk lebih memuji nama-Mu, biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Coba bilang ke kanan kirinya, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan Hari sungguh. ini kita memuji Amin. Tuhan Karena dengan biar sungguh. bumi berlalu, semua boleh habis lenyap, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Yes. akan berlalu, Yeah. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, Tetapi kasih-Mu tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. biar langit akan bergoncang, Matahari tak matahari bersinar, tak bersinar lagi, tetapi tetapi Yesus, Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala. Syalalala.
cinta Katakan sayang. hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Yes. Amin. 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 Sekali lagi katakan amin. 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 Haleluya. Kita semua percaya kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu dan kita mau semakin mengenal Dia lebih lagi daripada apa yang kita ketahui. Karena setiap musim akan berganti, namun kasih-Nya tidak pernah berhenti. Amin, Tuhan Yesus. Kami percaya itu, Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan Tuhan tetap abadi. Tak
Kami bersyukur malam hari ini buat semua kebaikan-Mu ya Allah. Kami bersyukur buat semua kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Buat anugerah dan kasih setia-Mu. Malam ini Tuhan, biarlah segenap pujian, nyanyian syukur kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh Tuhan terus memuliakan nama-Mu lewat seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mau terima firman-Mu. Mari bicara lewat firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah perkataan Tuhan saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Mari beri pengertian, hikmat bagi setiap umat-Mu. Beri kemampuan untuk kami terus boleh melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom seluruh jemaat Tuhan, ya, seluruh jemaat Tuhan Okumene Philadelphia. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam ibadah kita, ibadah Okumene Philadelphia. Saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita ada dalam anugerah Tuhan yang sungguh besar. Haleluya. Sama-sama katakan, kita ada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Bahkan shalom juga bagi seluruh umat-umat Tuhan yang malam hari ini dimanapun berada, yang boleh bersama-sama menyaksikan ibadah live streaming ini. Biarlah anugerah Tuhan yang sama juga terus melingkupi hidup kita. Saya kena percaya siapapun kita adalah sama-sama umat Tuhan. Kita adalah sama-sama pilihan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan mau sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saudara kasih Tuhan, bahwa kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan adalah sebuah panggilan. Haleluya, amin. Nah, kenapa saudara saya mau katakan itu adalah sebuah panggilan? Karena apa saudara? Apa yang Tuhan punya bagi kehidupan kita adalah sesuatu yang mulia. Makanya saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sungguh mulia. Panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah panggilan yang sangat mulia. Nah, tetapi saudara, kita perlu sadar bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, itu bukan karena kitanya, bukan karena manusianya, tapi itu oleh karena Allah sendiri. Nah, oleh karena pribadi Allah sendiri yang memanggil kita tanpa unsur oleh karena kehebatan Bapak Ibu Saudara, tanpa karena kita pintar Bapak Ibu Saudara, kita kaya dan segala sesuatunya. Panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah panggilan yang mulia, panggilan yang tidak dipengaruhi oleh apapun dalam seluruh kehidupan kita. Tidak dipengaruhi saudara mau kaya, mau miskin. Makanya ada lagu katakan gini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena pasir lidahmu Dia memanggil hidup kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan yang besar bagi hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara perlu malam hari ini kita semakin sadar dan kita semakin mengerti sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk satu tujuan maksud yang mulia. Sama-sama katakan, Tuhan memanggil saya untuk sesuatu yang mulia. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya saudara, ketika kita sadar Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang mulia, maka kita mulai membawa hidup kita, kita mulai menempatkan diri kita kepada hal yang mulia juga. Karena apa saudara? Allah yang memanggil kita adalah Allah yang mulia. Amin. Makanya otomatis Tuhan mau orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang dipersiapkannya, orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang ditetapkannya adalah juga orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Nah, coba sama-sama katakan, kita harus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita harus. Haleluya. Baik, saudara kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Saudara kasih Tuhan, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saudara kasih Tuhan, ini ayat tidak asing lagi, sering sekali ini menjadi sebuah tema
dalam sebuah khotbah, dalam sebuah perayaan-perayaan, ya kan saudara. Nah, tetapi malam hari ini saya rindu membagikan ini bagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, jemaat-jemaat Ekumene, dimanapun juga berada yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Mari kita mulai sama-sama mengerti dan melihat firman Tuhan ini. Haleluya. Baik, saudara. Ya, dengan tema Tuhan yang memilih kamu, saudara kasih Tuhan ya. Baik, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh buka Alkitabnya bersama-sama. Saudara boleh yang di gadget saudara, di smartphone saudara, boleh buka Alkitabnya bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Mari kita baca sama ayat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya, baik saudara kasih Tuhan. Ya, kita akan baca ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 16, 3, 2, 1 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kalau orang mulai bertanya bagian ayat ini, saudara, kalau saya mau tanya saudara, bagian mana yang saudara, bagian dari ayat ini, bagian mana yang saudara suka? Nah, ya, mungkin saudara berkata saya suka yang paling atas Pak, ya. Tapi kalau saudara tanya saya suka paling yang di bawah dikatakan, ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah ayat yang dituliskan bagaimana saudara kasih Tuhan, Yesus berbicara untuk sesuatu yang berharga sekali. Nah, kenapa saudara saya katakan Yesus berbicara untuk sesuatu berharga sekali? Karena perlu kita sadari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, Tuhan memanggil saudara bukan hanya sekedar saudara menjadi orang Kristen. Ya kan? Bukan sekedar kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi hamba Tuhan, bukan sekedar hanya menjadi pelayan Tuhan, tapi ada tujuan, ada sesuatu yang sungguh harus kita pahami di dalam panggilan Allah yang mulia itu. Ada hal esensi, ada hal yang penting yang benar-benar kita harus menangkapnya, yang harus benar-benar itu kita pahami dengan benar, saudara. Nah, artinya gini, ketika kita memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita, pilihan Tuhan atas hidupmu dan hidupku, maka kita akan mulai menghargai pilihan Tuhan itu. Haleluya, amin. Nah, saudara lihat apa dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Nah, saudara, saya suka ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya saudara, bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak bisa diubah. Haleluya, amin. Kedaulatan Tuhan, keputusan Allah untuk memilih hidup kita tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ketika Allah memilih hidup kita, memilih hidup Bapak Ibu Saudara, tidak peduli saudara mau kaya, mau miskin, saudara mau sedang dalam kesulitan, kesusahan, saudara sedang dalam pergumulan atau tidak pergumulan, yang jelas ketika Tuhan memilih hidup Bapak Ibu Saudara, memilih kita, saya dan saudara, maka itu adalah keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang sangat-sangat sungguh mulia. Amin. Kenapa saya katakan sungguh mulia? Karena itu keputusan dibuat oleh Allah yang mulia. Haleluya, amin. Nah, makanya saudara sadar artinya gini, yang memilih hidup kita, saya dan saudara, adalah pribadi yang sangat mulia. Nah, artinya ketika yang sesuatu yang mulia memilih kita, ya kan? Memilih hidup saya dan saudara untuk masuk kepada panggilannya, otomatis ada sesuatu yang sungguh mulia juga yang harus kita kerjakan. Haleluya, amin. Jadi bukan sekedar Yesus memanggil hidup kita, Yesus memanggil saya dan saudara, tetapi saudara lihat dikatakan, ada tujuan yang besar, ada sesuatu yang Allah persiapkan ketika dia memanggil, memilih hidup kita. Nah, makanya saudara lihat apa dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Kenapa saudara bukan kita yang memilih Allah? Kenapa? Kita nggak akan bisa mencapai akan kekudusan Tuhan. Kita nggak akan bisa capai kepada
apa yang menjadi keilahian pribadi Allah. Karena apa? Allah yang kudus, saya dan saudara kita hidup dalam dosa, kita yang berdosa, Allah yang tidak berdosa, kita nggak akan bisa nyampe. Makanya saudara, lewat pribadi Kristus yang menjadi manusia, Allah datang menjadi manusia untuk menjadi sesama serupa dengan manusia, untuk mulai menetapkan, untuk mulai memilih orang-orang yang akan mengikut dia. Nah, kenapa saya katakan? Saudara ingat ketika Yesus mencari murid-muridnya yang pertama? Saudara lihat, Simon Petrus, Yohanes, Andreas, semua itu bukan mereka yang mencari Yesus. Bukan mereka yang datang menemui Yesus. Tapi saudara, kalau kita melihat panggilan mereka pertama sekali, Yesus yang datang kepada mereka ketika mereka habis menjalan, mereka sedang membersihkan jalannya. Saudara, Yesus yang datang atas hidup mereka. Makanya saudara kasih Tuhan, lihat. Ketika Yesus datang menghampiri murid-murid yang pertama, Yesus berkata, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Nah, artinya saudara, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena apa? Dia firman yang menjadi manusia. Karena apa? Kita nggak akan bisa sampai kepada Allah yang kudus. Harus Yesus yang harus menjadi manusia, yang menjumpai kehidupan manusia itu. Dia harus menjumpai kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipanggil, dipersiapkan. Dia harus menjadi firman, dia menjadi manusia, dia firman yang menjadi manusia, sehingga dia sama seperti kita. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah hal sesuatu yang perlu kita pahami. Sesuatu yang harus kita benar-benar mengerti akan segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita, atas seluruh kehidupan kita. Maka saudara lihat, kita kembali ke ayatnya dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Karena apa saudara? Kita nggak akan mampu memilih Tuhan. Karena apa? Kita sebenarnya awalnya setiap kita tidak ada yang mengenal Tuhan. Tidak ada yang mengenal Tuhan. Tidak ada yang mengerti akan Allah. Tidak ada yang mengenal siapapun yang mengenal Allah itu. Tapi Allah itu yang menyatakan dirinya kepada manusia. Contohnya Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, menyatakan dirinya kepada Musa, menyatakan dirinya kepada para nabi. Itulah yang dinyatakan Allah. Karena apa? Mereka tidak mengenal Allah. Sampai Allah memperkenalkan pribadinya atas setiap mereka. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, kita harus memahami bahwa Allah yang luar biasa itu memiliki rencana dan pilihan yang sungguh-sungguh tidak pernah bisa dibatasi oleh manusia. Makanya saudara lihat apa dikatakan lagi. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Saudara lihat. Tetapi apa dikatakan? Akulah yang memilih kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang sungguh membuat saya, dari ayat ini membuat saya sangat bersuka cita. Bersuka cita artinya begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, saudara, kalau Tuhan memilih kita, maka saudara, saya yakin pilihan Tuhan itu adalah sesuatu pilihan yang tepat. Amin. Tergantung soal hal yang lain, itu kembali kepada manusia. Makanya saudara, ketika Allah yang memilih hidup kita, akulah yang memilih kamu, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Artinya, Tuhan mau mengangkat hidup kita. Amin. Tuhan mau membawa kita, Tuhan mau mengangkat level kehidupan kita, keberadaan kita. Maka dia bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Kita dipilih dari mana? Dari sesuatu yang tidak punya nilai, dari sesuatu yang tidak berharga. Dia pilih kita untuk sesuatu yang berharga, untuk tujuan yang berharga. Nah, saudara kasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi saya mau katakan.
kepada Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang bapak, dia pingin membeli, ya, maaf kata, membeli anjing, saudara sekasih. Dia mau cari beli anak anjing. Dia pergi ke tempat penjualan anak anjing, saudara. Nah, kebetulan ketika bapak ini berjalan-jalan di pinggir jalan begitu, terus dia lihat ada pedagang yang menjual hewan-hewan peliharaan gitu, saudara, kucing dan sebagainya. Terus saudara kasih Tuhan, bapak itu melihat ada beberapa ekor anak anjing yang sedang ditaruh di kandang begitu, saudara. Lantas ya ditaruh sambil mau itu anak-anak anjing itu mau dijual, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika bapak ini melihat beberapa anak ekor anjing ini, semua saudara tahu. Lantas ketika dia mendekati kan anak-anak anjing ini, si penjual anak-anak anjing ini berkata, "Bapak mau pilih yang mana?" Gitu, saudara. Ya. Saudara, ketika seorang pedagang menawarkan dagangannya, pasti dia kasih yang bagus-bagus. Oh, ini bagus. Nah, pedagang anak anjing ini dia kasih, oh ini yang gemuk, ini yang besar, harganya sekian. Yang ini harganya sekian. Nah, disodorkan, saudara. Semuanya disodorkan yang bagus-bagus, saudara kasih Tuhan. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, ada satu ekor anak anjing di situ, saudara kasih Tuhan, yang badannya tidak segemuk anjing-anjing yang lain, saudara. Ya, jadi saudara, ketika ditanya, bapak itu melihat gitu. Nah, ketika bapak itu sudah ditawarkan dengan harga masing-masing anak anjing itu, bapak itu melihat satu ekor anak anjing dan dia tertarik dengan anak anjing itu, saudara kasih Tuhan. Dia tidak tertarik dengan apa yang tadi yang ditawarkan oleh pedagang itu, saudara kasih Tuhan. Terus bapak ini bertanya, ini anak anjing yang ini harganya berapa? Katanya. Oh, harganya itu murah, tapi anak anjing ini dia cacat, saudara. Dia kakinya pendek sebelah gitu, saudara kasih Tuhan. Dia kakinya pendek sebelah. Nah, jadi si penjual itu katakan, ya kalau boleh nggak usah ini Pak, karena ini cacat anak anjingnya gitu, saudara. Ya, harganya pun murah gitu, tidak seperti anjing yang bagus tadi, saudara, maaf kata. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata bapak ini bukan membeli anjing-anjing yang bagus-bagus tadi, tapi dia berkata sama pedagang itu, kata, saya ambil ini, saya pilih yang ini saja gitu, saudara. Nah, akhirnya saudara kasih Tuhan, ketika dia memilih, bapak ini memilih anjing yang cacat tadi, si penjual itu katakan, kenapa bapak nggak pilih yang ini saja yang lebih bagus, yang nggak akan merepotkan bapak merawatnya? Ini kan anjing yang cacat, yang akan menyusahkan. Saudara kasih Tuhan, apa jawaban bapak itu kepada penjual itu? Dia berkata gini, kalau semuanya memilih untuk membeli yang bagus ini, lantas yang cacat ini, siapa yang akan memilih dan merawat dia? Nah, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, dia berkata, kalau semuanya membeli yang bagus, semuanya yang gemuk-gemuk, ya kan, memilih yang ini, terus yang anak anjing yang cacat ini, siapa yang akan memelihara dia, merawat dia nanti? Bukankah dia akan jadi mati karena dia anjingnya cacat gitu, karena kakinya cacat gitu. Akhirnya saudara kasih Tuhan, si penjual berkata, ya sudah silakan Pak. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi makna dari hal yang saya sampaikan, saudara? Artinya gini, saudara kasih Tuhan, Tuhan ketika memilih kehidupan kita, makanya dikatakan apa tadi dalam firman itu? Tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih kita, Bapak Ibu Saudara, memilih keluargamu, memilih anak-anakmu, memilih hidupmu, untuk masuk kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Itu nggak dipengaruhi oleh karena kita kaya, atau kita miskin, maka Tuhan kasihan. Karena kita kaya, maka Tuhan tertarik dengan hartamu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang murni, yang dijatuhkan atas kehidupan manusia. Itu tidak dipengaruhi tanpa keadaan, tanpa apapun. Karena apa? Semua yang ada dalam hidup kita, semua yang dipunya oleh manusia, itu adalah milik Tuhan. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sadar siapa kita. Ketika Tuhan memanggil hidup kita, Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang baru, mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita, dalam
pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh pelayanan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan memilih kita itu karena ada tujuan yang mulia dalam. Jadi bukan untuk kepentingan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi karena apa? Ketika Tuhan memilih kita, berarti kita harus mau ikut Dia. Amin. Sama seperti saya katakan tadi, ketika Bapak itu memilih anak anjing yang cacat itu untuk dia beli, dia bayar, lantas dia bawa ke rumah, maka otomatis anak anjing yang tadi yang cacat itu akan ikut apa yang menjadi kehendak, kemauan apa yang sehari-hari yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang Bapak itu ya kan, lakukan atas anjing itu. Nah, sama dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan yang memilih hidup kita, berarti Tuhan mau mengangkat hidup kita, membawa diri kita, membawa keluarga kita, membawa pelayanan kita untuk satu tujuan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau memilih, Tuhan sudah memilih kita, ya kan saudara, otomatis kita harus ikut apa yang maunya Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama katakan kita harus ikut maunya Tuhan. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi dikatakan apa. Tadi dikatakan, akulah yang memilih kamu. Terus ini lihat saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara lihat apa dikatakan. Nah, kembali saya katakan tadi, tujuan Tuhan memanggil hidup kita, memilih kita adalah sesuatu tujuan yang mulia. Untuk tujuan yang mulia, makanya Tuhan pilih kita. Amin. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan memilih hidup kita. Kalau kita mungkin punya masa lalu yang kelam, saudara, ya punya kehidupan yang dulu jauh dari Tuhan, tapi Tuhan pilih hidupmu. Tuhan mengangkatmu yang dulu kita bukan siapa-siapa. Saudara semakin naik di bawah Tuhan ketika ikut Tuhan, maka bersyukurlah. Maka kenalilah Allah, semakin mengenal Allah yang memilih hidupmu dan hidupku. Amin. Maka ini katakan apa dikatakan? Aku telah menetapkan. Saudara lihat, ada kata menetapkan berarti sebuah ketetapan yang tidak bisa diubah oleh apapun. Haleluya, amin. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan sekedar menjadi orang Kristen. Amin. Bukan sekedar kita menjadi hamba Tuhan. Kita bergelar hamba Tuhan, kita punya jabatan pendeta dan sebagainya. Bukan sekedar kita menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan sekedar kita menjadi orang percaya, orang Kristen. Kenapa saudara? Tuhan gak pernah memanggil saudara untuk jadi orang Kristen. Betul? Tidak pernah. Saudara coba lihat di Alkitab. Tuhan gak pernah panggil saudara untuk jadi orang Kristen. Yang Tuhan mau lihat ayat ini apa dikatakan? Aku telah menetapkan kamu. Amin. Sama-sama katakan Tuhan menetapkan saya. Tuhan menetapkan saya. Ya kan? Menetapkan kamu. Berarti menetapkan itu mutlak. Artinya harus. Menetapkan berarti memancangkan, mengokohkan. Artinya harus menetapkan. Artinya sebuah ketetapan. Sebuah keputusan. Yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Artinya gini saudara kasih Tuhan. Apa dikatakan lihat. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara lihat. Menetapkan kamu supaya kamu pergi. Amin. Artinya saudara, Tuhan gak mau kita sekedar menjadi anak Tuhan yang pasif. Kita harus pergi, artinya keluar eksodus. Keluar dari apa? Dari semua zona-zona nyaman Tuhan. Artinya Tuhan gak panggil saudara untuk hanya sekedar diam di gereja. Saudara hanya untuk diam di gereja, wah di gereja kita kelihatan seperti wah orang kudus. Ya kan, orang-orang kudusnya Tuhan. Wah begitu, tidak. Tuhan tuh punya panggilan bukan menyimpan saudara di dalam bangunan gereja. Tapi Tuhan mempersiapkan kita, menetapkan kita untuk pergi. Berarti saudara harus bergerak.
Amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan, Tuhan gak panggil engkau untuk diam di gereja. Ya kan, tidak diam di bangunan gereja saudara yang bagus, mau bangunan gereja saudara yang besar, yang nyaman. Ya kan, Tuhan gak panggil saudara hanya eksklusif di dalam bangunan gereja. Tidak, tapi untuk satu tujuan yang mulia. Makanya saya katakan dari awal, panggilan Tuhan, ya kan, pilihan Tuhan adalah pilihan yang mulia, yang gak dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh harta kekayaan saudara, mau apapun itu. Karena Tuhan memilih, maka tidak ada bisa yang mengubah itu. Itulah kedaulatan Tuhan. Makanya saudara dia bilang, ketika Tuhan memilih kita, ada hal yang harus kita kerjakan. Ada ketetapan Tuhan, nah berarti ada aturan, ada hal yang harus kita kerjakan. Apa dikatakan? Supaya kamu pergi. Tidak dikatakan supaya kamu berdiam, tidak. Tapi pergi artinya bergerak. Ya kan? Berinovasi lewat kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita seperti menjadi pajangan mimbar gereja. Kita kelihatan keren ketika berdiri di depan mimbar gereja. Kita kelihatan keren ketika pimpin pujian. Kita kelihatan hebat ketika kita berkhotbah. Tidak, bukan hanya itu panggilan Tuhan. Tujuan Tuhan yang terbesar bukan hanya sekedar menyimpan saudara di dalam bangunan gereja. Tidak, tapi untuk pergi. Artinya saudara lihat, pergi untuk apa saudara? Kan Tuhan dikatakan, kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah. Berarti kalau suruh pergi, berarti orang lain bisa lihat hidup kita. Amin, namanya juga pergi. Berarti kita keluar. Artinya ketika kita berani keluar. Karena apa saudara? Bukan dunia yang memilih kamu. Walaupun kita berasal dari dunia. Tuhan pilih kita dari dunia. Ya kan? Tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Artinya inilah yang menjadi tujuan ketika Tuhan pilih kita, menetapkan kita untuk pergi, bukan sekedar pergi sesuka hati, tapi pergi untuk tujuan yang mulia, untuk masuk kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan, bukan ketetapan manusia, bukan ketetapan pikiran kita. Ada banyak orang ikut Tuhan, pingin atur Tuhan dengan cara pikirnya, pingin atur Tuhan dengan cara egoisnya, dengan segala kemauannya. Tidak. Kita yang harus ikut Tuhan, seluruh keberadaan esensi hidup kita harus mutlak hidup dengan ketetapan Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Apa dikatakan? Menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, bukan sekedar pergi. Ada banyak orang pergi-pergi, ya kan? Pergi ke sana, pergi ke sini, jemaat pergi ke sana, pergi ke sini. Mondar-mandir nggak jelas, menjadi hamba Tuhan yang pergi ke sana, pergi ke sini, tidak jelas. Bukan sekedar pergi, tapi apa dikatakan? Ketika kita pergi, artinya kita masuk kepada dunia, kita masuk kepada kehidupan yang nyata. Artinya kehidupan yang orang lain bisa lihat siapa kita, siapa saya dan saudara, siapa kita sebenarnya, bagaimana hidup kita. Karena apa saudara kata Tuhan? Tuhan nggak siap, Tuhan tidak pilih saudara dan panggil saudara untuk saudara berdiam diri di dalam kungkungan bangunan gereja. Tuhan tidak mempoles hidup saudara untuk menjadi hiasan gereja, tapi Tuhan mau mempoles hidupmu untuk menjadi, ya kan, untuk menjadi berkat, untuk menghasilkan sesuatu yang Yesus mau. Haleluya, amin. Lihat apa dikatakan. Supaya kamu pergi, mari kita pahami kata pergi di sini bukan sesuka hati. Haleluya, amin. Tetapi kita pergi dengan ketetapan yang kita bawa, ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi mandat Tuhan atas hidupmu dan hidupku, itu yang kita bawa. Pergi. Untuk apa kita pergi? Untuk menyatakan, untuk membuktikan, menunjukkan siapa Yesus lewat hidupmu dan hidupku. Haleluya, amin. Jadi bukan hanya sekedar kita menyatakan Yesus hebat lewat nyanyian kita di gedung gereja. Bukan hanya sekedar menyatakan Yesus hebat luar biasa lewat khotbah kita. Mau model apapun itu khotbah kita, saudara mau sampaikan Yesus luar biasa. Kalau
Itu hanya hebat di mimbar saja kita, hanya dalam perkataan, tapi dalam hidup kita orang lain tidak melihat Yesus yang hebat lewat hidup kita, lewat karakter kita, pribadi kita. Itu semua omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara diberkati malam ini, jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Coba yang diberkati berkata amin. Amin. Ya kan, sekalipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara secara face to face, tapi saya kena percaya firman ini berbicara atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya, amin. Lihat apa dikatakan ya. Supaya kamu pergi dan apa? Perginya menghasilkan apa? Buah. Amin. Nah, ini penting Saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak pilih kita, panggil kita untuk sekedar jadi Kristen. Enggak. Tuhan panggil kita bukan soal kekristenannya, tetapi soal dampak yang kita hasilkan. Hal-hal yang kita hasilkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Apa yang kita hasilkan. Amin. Amin. Kenapa saudara kasih Tuhan? Makanya tadi dikatakan menetapkan kamu. Jadi itu mutlak, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak ada lagi hal yang paling bagus lagi dari hal itu. Kenapa? Menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Come on, mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita pahami, panggilan Tuhan bukan sekedar kita berdiri di atas mimbar. Panggilan Tuhan bukan sekedar kita menjadi pembicara hebat, kita menjadi pengkhotbah hebat, tidak. Tapi panggilan Tuhan yang besar itu apa? Menetapkan kamu pergi dan kamu menghasilkan buah. Saudara lihat, menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Artinya kita digambarkan seperti sebuah pohon yang ditanam, yang harus menghasilkan buah. Haleluya, amin. Kenapa saudara? Contoh gini. Ketika sebuah pohon ditanam, kita beli sebuah pohon mangga. Lantas kita tanam itu pohon mangga di pot, ya kan saudara, potnya bagus. Ya kan, lebih mahal potnya dari pohon mangganya. Karena pingin bagus saudara. Sebagus apapun potnya yang saudara bikin, saudara beli buat itu pohon mangga. Ya kan, potnya 50.000, pohon mangganya cuma 20.000, lebih mahal potnya. Nah, sebagus apapun potnya saudara, sampai masa waktu bertahun-tahun saudara tanam, pasti saudara yang kita tunggu dari pohon mangga itu adalah buahnya. Bukan lihat potnya. Kita akan tunggu kapan itu buahnya menghasilkan apa ada. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, artinya begini, Tuhan berkata gini, menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini sebuah ketetapan yang mutlak, yang harus kita hasilkan. Itu adalah sesuatu yang nyata, bukan sekedar berbicara roh. Ya kan, ada orang bicara roh, harus yang ngeroh gitu kan. Tapi yang nyata dari hasil buahnya nggak ada yang dihasilkan. Bahkan orang melihat, wah dia ngeroh, tapi wah ketika dilihat buahnya nggak ada, busuk semuanya. Ya kan? Karena buah itu sesuatu yang real, yang dihasilkan oleh sebuah pohon. Makanya kehidupan kita, kalau kita katanya sebagai anak Tuhan, maka apa yang kau hasilkan dari sebagai anak Tuhan itu akan kelihatan. Kalau kita katanya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang dihasilkan dari buahnya itu akan kelihatan. Buahnya gimana? Sebagai hamba Tuhan buahnya apa? Sebagai anak Tuhan buahnya apa? Sebagai pelayan Tuhan buah apa yang kita hasilkan? Itulah yang akan menunjukkan siapa saya dan saudara, siapa kita sebenarnya. Jadi bukan bicara Kristennya. Kristen itu tidak mengantar engkau pada keselamatan, tidak. Orang akan tertarik kepada kekristenan ketika orang melihat buah yang luar biasa, hal-hal yang nyata yang orang lain bisa lihat, hal yang dihasilkan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang benar. Apa yang dikatakan dari situ? Dikatakan ya,
dan menghasilkan buah. Dan apa dikatakan? Bukan sekedar menghasilkan buah, tetapi apa dikatakan? Dan buahmu itu tetap. Nah, saudaranya, tetap. Berarti tidak berubah-ubah. Apa lagi? Buah mangga pasti menghasilkan tetap buah apa? Buah mangga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau saudara kita anak Tuhan, berarti buah yang kita hasilkan adalah buah yang menunjukkan kita anak Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya kan? Yang kita hasilkan buah yang tetap apa? Buah yang tetap sebagai kita hamba Tuhan, sebagai kita pelayan Tuhan, itunya buahnya tetap. Jangan anggot-anggotan, jangan waktu di mimbar buahnya buah hamba Tuhan, tapi begitu kita di luar bukan buah hamba Tuhan. Ya kan? Kita begitu di gereja, kita katanya anak Tuhan, kita orang percaya, wah buahnya begitu luar biasa, ya kan, rohani sekali. Tapi begitu di luar tidak ada buahnya, sama kayak orang dunia, nggak ada bedanya. Makanya orang lain tidak melihat Kristus ada di sini, tidak ada suratan yang baik. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, jangan sekedar puas berbicara katanya ngeroh-ngeroh. Apa sih ngeroh itu? Kita suka orang berkata, oh harus ngeroh, harus ini. Ngeroh, orang yang hanya, oh harus ngeroh. Tapi karakter kita, buah yang dihasilkan nggak ada. Ya? Makanya saudara lihat apa dikatakan firman Tuhan tadi. Buahmu itu apa? Tetap. Nggak musiman. Kita Tuhan panggil bukan musiman. Bukan dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang musiman, hamba Tuhan yang musiman, jemaat Tuhan yang musiman, tetapi tetap berbuah. Setiap hari berbuah. Haleluya, amin. Jadi bukan hari Minggu saja kita berbuah. Ya kan? Bukan waktu di mimbar aja kita berbuah. Bukan waktu lagi khotbah saja kita berbuah. Bukan waktu kita main musik, menjadi worship leader saja kita berbuah. Tapi setiap saat, setiap hari kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kalau buahnya tetap, berarti setiap hari orang bisa temukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal kebenaran dari seluruh hidupmu dan hidupku, hal-hal yang sungguh memberkati orang lain dari seluruh hidup kita, saya dan saudara, dari perkataan kita, dari karakter kita. Haleluya, amin. Bukan sekedar kita menjadi orang yang wow berbahasa roh begitu berapi-api, tapi kita 0, kosong, buahnya tidak ada. Ya, kita tidak hanya sekedar berbahasa roh, asal berbahasa roh, tapi kita yang harus paling pahami adalah kita harus menghasilkan buahnya. Buah yang tetap, tidak musiman. Bahkan tidak buah yang tetap itu artinya buahnya tetap itu artinya apa? Konsisten. Ya kan? Haleluya, amin. Coba sama-sama katakan, saya mau berbuah tetap. Haleluya, amin. Ya, saya kena percaya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, harapan dan doa saya, kita semua sama-sama menghasilkan buah yang tetap. Amin. Sehingga kita saudara bukan hanya orang kenal saudara Kristen saja. Orang kenal Kristen saja, ada banyak orang-orang Kristen yang enggak menghasilkan buah yang tetap, bahkan buah yang busuk. Ya kan? Banyak orang bukan menghasilkan hal yang baik, tapi hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau orang tahu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, orang tahu, orang dunia tahu di sana kita adalah hamba Tuhan, tapi buahnya berbeda dengan apa yang ada dilihat mereka. Berarti itu bukan buah yang tetap. Itu pura-pura berbuah. Ya kan? Atau sok-sok berbuah, padahal sebenarnya belum berbuah. Ya kan? Saudara kasih Tuhan, haleluya. Kasih tahu kan akhirnya katakan jangan pura-pura berbuah. Ya? Jangan pura-pura berbuah. Ya, kita harus benar-benar berbuah. Dan buahnya tetap. Kalau tetap itu nggak ada kepura-puraan karena terlihat terus. Haleluya, amin. Hidup kita terlihat terus, saya dan saudara terus terlihat, orang melihat hidup kita. Nyata, nggak ada yang tersembunyi. Haleluya, amin. Nah, saudara lihat apa dikatakan. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Ini dampaknya ketika kita menghasilkan buah yang tetap,
otomatis ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu menghasilkan apa dikatakan? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya tidak ajarkan saudara untuk bicara sesuatu yang hanya sekedar bicara finansial. Bicara tentang uang, tidak. Saya bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dibatasi. Bukan sekedar urusan-urusan lahiriah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi seluruh apa yang baik, apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang pantas ketika kita hidup menghasilkan buah. Maka tidak ada sesuatu hal yang tidak, ya, mungkin semua bisa terjadi. Karena ada perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup kita. Haleluya, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun berada malam hari ini, mari kita menghasilkan buah. Jadi jangan bangga ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen saja. Jangan berbangga dengan kata agama Kristen saja. Ya kan? Tuhan pilih kita, memilih kita untuk tujuan yang besar, untuk panggilan yang besar, yang sungguh mulia. Menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan apa? Buahnya tetap. Amin. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat saudara kasih Tuhan. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61, ya. Dan 66 dan 67 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 6. Ya, mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 61, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, nah, ayat 60 dari Yohanes pasal 6-nya dikatakan, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Saudara lihat, ini adalah perkataan yang keras. Yesus bicara tentang roti hidup. Kalau saudara baca pasal ayat-ayat sebelumnya, saudara ke atasnya, saudara, itu memang Yesus bicara tentang, ya, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika murid-murid yang mengikuti. Karena apa, saudara? Tuhan memang mengajarkan kita bukan sekedar bicara pengetahuan, tapi sesuatu yang harus memang kita hidupi. Nah, ketika Yesus bicara keras tentang perkataannya, ya, tentang kebenarannya, apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Ya, murid-murid mulai oleh. Padahal itu banyak orang yang ikut itu. Akhirnya apa, saudara kasih Tuhan? Ayat 61 dikatakan, ya. Ayat 60, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Iya. Yesus mengajarkan kepada murid-murid bukan perkataan yang asal-asalan, bukan perkataan yang menghina-bobokan, tapi perkataan yang harus membentuk, yang mempersiapkan murid-murid untuk sesuatu yang mulia. Nah, makanya saudara, Tuhan pilih. Makanya saudara, dikatakan apa kata firman Tuhan? Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, murid-murid banyak yang dipanggil. Oh, semua dipanggil. Semua orang boleh ikut Yesus. Semua orang boleh ikut Yesus. Percaya kepada Yesus. Semua orang. Tapi saudara lihat, kenyataan di hari-hari akhir zaman ini ada banyak orang yang dulu percaya Yesus, ikut Yesus. Tapi saudara lihat, bisa meninggalkan Yesus. Pindah agama. Pindah haluan. Tidak percaya Yesus. Akhirnya apa? Ngomongin tentang Yesus. Menjelek-jelekkan tentang firman Tuhan. Menjelek-jelekkan akan firman Allah. Menjelek-jelekkan tentang pribadi Yesus. Dikatakan Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Padahal dulu dia ikut Yesus. Karena apa? Orang tidak siap dengan perkataan yang keras. Lihat buktinya apa? Murid-murid yang ikut Yesus pun mereka tidak mampu, tidak tahan dengan perkataan yang keras. Ada banyak orang, umat-umat Tuhan tidak siap dengan perkataan yang keras. Kebenaran yang diungkapkan. Ya kan? Maunya ini bobo, ya kan, minum susu. Bila perlu didotin, dikasih dot, ditimang-timang, diayun-ayun. Kasih yang enak-enak. Firmannya tentang berkat terus, ya kan? Berkat terus, dosanya nggak boleh disentuh. Kalau disentuh dosanya tersinggung, keluar dari gereja, pindah.
bahkan disentuh dikit pindah agama dan sebagainya. Makanya saudara kasih Tuhan, mari kita mulai menjadi umat Tuhan yang senang pengajaran yang keras, kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Makanya saudara lihat apa dikatakan? Ya, lihat ayat 66 saya baca. Tadi 61 ayat 66 dari Yohanes pasal 6. Sampai 67 katakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara lihat, akibat perkataan yang keras tadi, banyak murid-murid yang berbondong-bondong tadi, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mulai mundur, mengundurkan diri. Ya kan? Makanya saudara lihat, padahal panggilan Tuhan yang besar itu, pilihan Tuhan itu bukan sekedar saudara ya manggil kita rame-ramein. Saudara, saya mau katakan, Tuhan memilih saudara bukan sekedar untuk merame-ramekan gereja, merame-ramekan ibadah. Haleluya. Tuhan memilih kita bukan untuk sekedar supaya rame, gereja rame, penuh, sesak, padat, merayap, susul-susulan, ya kan? Tuhan nggak panggil untuk hal sekedar itu saja. Ada hal yang lebih besar, yang lebih mulia yang Tuhan mau. Haleluya. Sampai ibadah di gereja kita nggak muat. Tuhan bukan, saya juga anti dengan gereja yang jemaatnya ribuan, tidak. Puji Tuhan luar biasa. Ya, tapi perlu kita pahami esensi Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara bukan sekedar keluar masuk gereja. Bukan sekedar turun dan naik mimbar saja. Haleluya. Tapi Tuhan memanggil kita untuk pergi dan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Orang yang buahnya tetap adalah orang yang siap dibentuk dengan perkataan yang keras, dibangun hidupnya dengan perkataan yang benar. Bukan yang mencela-mencela, bukan maybe yes, maybe no, bukan perkataan-perkataan yang kompromi akan kesalahan dan dosa. Haleluya. Maka kata firman Tuhan apa? Jika ya, katakan ya. Amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 66 katakan apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi nggak usah heran kalau di hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Yesus, pindah agama. Nggak usah heran. Dulu juga sudah terjadi. Haleluya, amin. Jadi nggak heran kalau ada orang-orang bermunculan dengan dengan berkata dulu saya mantan pendeta, mantan pelayan Tuhan, mantan ini. Kok bangga mantan ya? Ya kan? Mantan berarti barang bekas, jual berarti ke Tokopedia saja itu. Ya kan? Jadi orang yang mau menerima barang bekas itu berarti itu adalah tempat dagang. Ya kan? Saudara lihat apa yang kata ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, lihat ini. Berarti bukan ke-12 murid yang meninggalkan, tapi orang-orang yang tadi berbondong-bondong itu yang meninggalkan Yesus. Katakan apa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi jangan heran kalau banyak jemaat-jemaat Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Dulu rajin pelayanan, tapi sekarang nggak pelayanan, bahkan nggak pernah ke gereja lagi, ya kan? Karena tersinggung, ya kan? Perkataan yang keras nggak bisa ditegur oleh gembalanya, tidak boleh bisa ditegur oleh hamba Tuhan, tidak bisa diingatkan, ya kan? Tidak mau nurut akan aturan. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan perlu kita pahami. Hal yang benar adalah hal yang akan membentuk dan memproses dan memurnikan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Lihat yang terakhir, ayat 70 dikatakan. Ya kan? Jawab Yesus kepada mereka dari Yohanes pasal 6 ayat 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan 12 ini? Ya, memilih. Tuhan pilih 12 murid. Tapi saudara lihat, di balik Yesus memilih 12 murid saja, apa katanya lagi? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, jadi saudara, jangan merasa bangga dengan semua atribut-atribut rohani, atribut gerejawi yang kita sandang, yang kita pegang. Karena saudara lihat, 12 murid dipilih Yesus untuk bersama-sama dengan dia. Tapi saudara lihat, satu di antaranya adalah iblis, kata firman Tuhan. Di ayat yang 70 tadi, Yohanes pasal 6 ayat 70. Artinya, ketika orang tidak mau hidupnya
ya kan, dibentuk dengan cara yang benar, diluruskan hidupannya dengan firman kebenaran, dengan didikan yang benar, maka saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya orang tersebut tidak akan bertahan dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Tapi ketika kita percaya, kita ikut Tuhan, sekeras apapun firman, pengajaran yang disampaikan oleh pemimpin rohanimu, engkau tetap tahu bahwa itu adalah untuk membentuk, mempersiapkan kehidupanmu, maka kita akan terus semakin berkenan kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara sekitar, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, pastikan bahwa engkau dan saya adalah pilihan Tuhan. Amen. Amin. Dan Tuhan memilihmu, tidak pernah salah memilih hidup. Amen. Tergantung kita mau meresponi pilihan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Karena ketika kita meresponi pilihan Tuhan, yaitu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, maka kemanapun hidup kita, maka kita akan terus berjalan dan disertai Tuhan. Haleluya, amin. Maka dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam nama aku akan diberikan Bapa. Terpuji nama Tuhan. Saya kena percaya seluruh jemaat Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan dimanapun kau berada, ya kekasih-kekasih Tuhan, saya yakin firman ini Roh Kudus akan memberi pengertian yang dalam atas engkau, atas hidup kita semua, dari firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Ada hal-hal yang perlu kita pahami. Panggilan Tuhan itu panggilan yang mulia. Pilihan Tuhan itu pilihan yang sungguh mulia. Pilihan yang sungguh nyata. Yang harus kita masuk hidup dan pergi menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Menetapkan kita. Artinya kita tidak bisa main-main dengan ketetapan. Kita harus masuk dan nyatakan apa yang menjadi pilihan Tuhan buat kita. Terpuji nama Tuhan bagi setiap kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada malam hari ini, percayalah bahwa engkau adalah pilihan Tuhan. Katakan sama-sama, saya adalah pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang menghasilkan buah yang tetap. Dunia akan lihat buah yang kita hasilkan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini buat semua anugerah Tuhan yang besar atas kami. Buat firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, meneguhkan. Sebab itu malam hari ini kami berdoa. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada saat malam hari ini yang menyaksikan bersama-sama dalam ibadah live streaming. Tuhan, mari Engkau yang menjamah setiap mereka. Kuasa-Mu hadir atas hidup mereka, menyentuh hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menetapkan setiap umat-umat-Mu untuk terus Bapa menghasilkan buah lewat setiap kehidupan kami. Sebab itu Bapa, mari berkati seluruh umat-umat-Mu. Mampukan setiap kami, mampukan umat-umat-Mu, mampukan hamba-Mu, mampukan seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah live ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, ada buah yang tetap, buah yang nyata, yang dihasilkan dari seluruh kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kami bukan sekedar berhiaskan kekristenan saja. Kami bukan sekedar berhiaskan hal-hal rohani saja. Tapi kami benar-benar nyata. Apa yang kami hasilkan itu nyata. Dan dunia ini lihat sesuatu yang nyata, yang benar, yang dihasilkan dari seluruh hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-umat-Mu Okumene Philadelphia. Mari Engkau memberkati setiap mereka yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap engkau yang sakit, yang lemah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa kesembuhan mengalir atas hidupmu. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menguatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa yang daripada Roh Kudus. Bahkan yang Tuhan, yang ku berdoa seluruh umat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan memberi kemenangan, Engkau memberi penghiburan dimanapun umat-Mu berada. Kekuatan Allah mengalir atas hidupmu, atas keluargamu, rumah tanggamu. Para suami diberkati dalam pekerjaan usaha, bahkan para istri, anak-anak, masa depan.
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membentengi, memagar setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah, melawat setiap umat-Mu. Bahkan hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Kami berdoa buat Ibu Siregar yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Siregar, Engkau memberkati kehidupan Ibu Siregar. Yang hari ini dia berulang tahun, Tuhan berkati hidupnya, kesehatannya, bahkan kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya. Engkau memberkati seluruh organ-organ tubuhnya, semua berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu, menjamahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga umat-umat-Mu. Usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati. Tuhan yang membawa mereka dalam kemenangan-kemenangan. Sehingga setiap umat-umat-Mu menghasilkan hal-hal yang luar biasa lewat kehidupannya. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami kena percaya bangsa kami ada dalam hati Tuhan. Tuhan akan memulihkan bangsa kami dengan cara yang ajaib. Sehingga penyebaran COVID-19 ini Tuhan akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesadaran atas masyarakat Indonesia untuk terus mengikuti aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sungguh malam hari ini kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, sehingga kami sungguh merasakan kekuatan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-umat-Mu. Berkati setiap apa yang mereka tabur dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berucap syukur setiap kami sungguh malam ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan umat-umat-Mu yang lain yang menyaksikan ibadah live ini, Tuhan juga hadir. Kuasa Tuhan menjamah Engkau. Kuasa Tuhan bergerak atas hidupmu, menguatkan Engkau, meneguhkan Engkau. Tuhan yang memilih hidupmu, dan Tuhan yang terus bergerak atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia. Diberkatinya kehidupanmu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya masa depanmu, dibuatnya berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan. Karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutuk, dijauhkan daripada malapetaka serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat malam buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara, kami keluarga besar, Pendeta Lefri Santuri, istri dan anak-anak. Mari tetap semangat dan tetap kita terus maju di dalam Tuhan. Amen. Sampai ketemu minggu depan di hari Senin di jam 7 malam dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.